Perkenalkan, nama saya Gaby Valencia Sinaga dengan NIM 213304010112 dengan jurusan akuntansi kelas pagi A di Universitas Prima Indonesia, dan tugas ini diberikan oleh Bapak dosen yang bernama Hottua Samosir SPD MSI. Di sini saya akan menjelaskan tentang konsep dasar sistem informasi akuntansi. Dalam suatu organisasi, keberadaan informasi menentukan sikap para pengambil keputusan. Para pengguna informasi akan mudah mengambil keputusan jika informasi yang diperoleh sangat berkualitas baik. Informasi yang berkualitas baik dapat diperoleh jika suatu organisasinya memiliki sistem yang berkualitas baik. Nah, kita ketahui apa pengertian sistem informasi akuntansi. Menurut Hall, sistem adalah sekelompok dari dua atau lebih komponen atau subsistem yang berhubungan untuk melayani tujuan bersama. Menurut Marshall B. Romani, sistem adalah suatu rangkaian dari dua atau lebih komponen yang berinteraksi untuk mencapai tujuan bersama. Secara sederhana, dapat disimpulkan bahwa sistem merupakan rangkaian dari dua atau lebih komponen yang berinteraksi untuk mencapai tujuan. Lalu kita lanjut ke pengertian informasi. Apa itu informasi? Informasi adalah data yang diproses menjadi laporan yang berguna bagi para pemakainya. Sebagai contoh, seorang investor saham sedang berinvestasi pada saham PTA tersebut akan mencari informasi dari bidang sumber untuk mendapatkan suatu informasi lengkap mengenai perusahaan PTB. Setelah mendapatkan informasi yang lengkap, maka akan memutuskan untuk menahan, menjual, atau membeli kembali saham tersebut. Lalu kita akan lanjut ke pengertian akuntansi. Akuntansi merupakan suatu sistem dengan input informasi dan output berupa informasi dan laporan keuangan yang bermanfaat bagi para penggunanya. Adapun unsur sistem akuntansi terdiri dari formulir, catatan yang terdiri dari jurnal, buku besar, buku pembantu, serta laporan. Akuntansi memberikan informasi yang digunakan dalam proses pengambilan keputusan. Maka, pengertian sistem informasi akuntansi merupakan sekumpulan sumber daya seperti orang dan peralatan yang dirancang untuk mentransformasikan data keuangan dan data lainnya menjadi informasi yang digunakan oleh para pengambil keputusan. Pada dasarnya, konsep sistem akuntansi dan sistem informasi akuntansi adalah sama. Kalaupun berbeda, maka perbedaannya pada teknologi peralatannya yang digunakan dan keragaman informasinya. Adapun tujuan sistem informasi akuntansi. Yang pertama adalah penyempurnaan standar pelaporan. Tujuan utama SIA adalah agar mampu menghasilkan laporan akuntansi yang berkualitas dalam bentuk, isi, dan format dari laporan keuangan. Pada umumnya sudah bersifat standar yang mengacu standar akuntansi keuangan atau yang disebut dengan SAK, yang telah dikeluarkan oleh lembaga otoritas, misalnya Ikatan Akuntan Indonesia atau disebut IAI, dan Otoritas Jasa Keuangan atau yang disebut dengan OJK. Yang kedua adalah pengurangan biaya klerikal. Dengan adanya sistem informasi akuntansi yang baik akan mengurangi biaya klerikal dalam penyelenggaraan catatan akuntansi. Untuk meningkatkan sistem informasi akuntansi,
harus dipertimbangkan manfaat yang diperoleh dengan biaya yang ditimbulkan. Yang ketiga yaitu peningkatan uji silang. Uji silang artinya adalah adanya pemeriksaan ulang suatu pekerjaan seseorang oleh sistem komputer atau orang lain. Semaksimal mungkin diciptakan unsur kontrol yang melekat pada sistem yang dirancang. Menurut para ahli Romney dan Steinberg, tahun 2009 menjelaskan bahwa sistem informasi akuntansi dapat memberikan nilai tambahan bagi perusahaan dalam bentuk yang pertama, sistem informasi akuntansi atau yang disebut dengan SIA dapat membantu perusahaan untuk mengembangkan produk yang dihasilkan entitas melalui pengurangan biaya. Yang kedua, SIA dapat meningkatkan efisiensi pengelolaan persediaan barang dapat tercipta dengan adanya informasi akuntansi. Yang ketiga adalah SIA dapat menyediakan informasi andal dan tepat waktu sehingga meningkatkan kualitas keputusan yang baik. Keunggulan pengolahan data akuntansi dengan komputer dibandingkan dengan cara manual. Yang keempat adalah SIA mampu memberikan keunggulan daya saing bagi suatu entitas. Contoh banknya BCA dengan menempatkan banyak jaringan ATM di seluruh cabang Indonesia. ATM ini tersambung dengan kontrol sentral. ATM ini sangat memengaruhi pelayanan kepada nasabah sehingga Bank BCA mampu menghimpun dana dari nasabahnya untuk mengungguli bank-bank lainnya. Di sini kita harus ketahui tentang komponen sistem informasi akuntansi yang terdiri dari 6. Yang pertama ada blok masukan. Blok masukan di sini berfungsi untuk merekam data transaksi. Yang kedua ada blok model. Blok model ini mencakup berbagai prosedur transaksi, model logika, instruksi, dan perhitungan matematis. Yang ketiga ada blok keluaran. Blok keluaran yaitu produk suatu sistem informasi akuntansi adalah keluaran yang berupa informasi yang berkualitas. Keluaran dapat berupa laporan dan faktur dan laporan pelaksanaan anggaran. Yang keempat di sini ada blok teknologi. Blok teknologi mencakup semua peralatan perangkat keras. Yang kelima, blok basis data. Blok basis data mencakup tempat untuk menyimpan data yang digunakan untuk melayani kebutuhan pemakai informasi. Yang keenam ada blok kendali. Blok kendali di sini berfungsi untuk memastikan bahwa SIA bekerja secara efektif dan efisien. Hubungan sistem informasi akuntansi, sistem informasi manajemen, dan sistem informasi. Prinsip dasar dari sistem informasi akuntansi, sistem informasi manajemen, dan sistem informasi adalah sama, yaitu sama-sama sebagai suatu sistem. Yang berbeda adalah ruang lingkupnya saja. Sistem informasi merupakan induk dari informasi manajemen, dan sistem informasi manajemen merupakan sistem informasi akuntansi. SIA menekan pada akuntansi untuk kepentingan eksternal dan internal. SIM lebih luas dibandingkan dengan SIA karena data yang diolah bukan hanya data akuntansi tetapi juga data non-akuntansi. Sistem informasi lebih luas dari SIM karena data yang diolah adalah keseluruhan data untuk pihak yang berkepentingan. Sudut pandang lain, sistem informasi merupakan induk dari sistem informasi manajemen dan sistem informasi akuntansi. Peran akuntan dalam sistem informasi akuntansi. Yang pertama, akuntan sebagai perancang atau pengembangan sistem informasi akuntansi. Yang kedua, akuntan sebagai akuntan manajemen. Yang ketiga, akuntan sebagai auditor eksternal. Yang keempat, akuntan sebagai auditor internal. Yang kelima, akuntan sebagai auditor Crown. Adapun siklus proses transaksi dalam sistem informasi akuntansi yaitu
Sistem perusahaan akan melakukan pencatatan aktivitas setelah terjadinya transaksi. Secara umum, siklus dan transaksi bisnis dalam suatu perusahaan dapat dikelompokkan menjadi siklus pendapatan, siklus pengeluaran, siklus konversi, siklus sumber daya manusia, siklus aset tetap, siklus kas operasional atau kas kecil. Perusahaan manufaktur, kegiatan pokok terdiri dari desain dan pengembangan produk, pengolahan bahan baku menjadi produk jadi dan penjualan produk jadi kepada pembeli. Untuk menangani kegiatan pokok perusahaan, umumnya dirancang sistem akuntansi yang terdiri dari sistem akuntansi pokok, sistem akuntansi piutang, sistem akuntansi keuangan, sistem akuntansi pengajian dan pengupahan, sistem akuntansi biaya, sistem akuntansi kas, sistem akuntansi persediaan, sistem akuntansi aset tetap. Demikianlah hasil kesimpulan saya mengenai pembelajaran bab pertama tentang sistem informasi akuntansi. Terima kasih. Salam sehat buat kita semua.